asking, is it John Balls here? Balik lagi ke Waktu Belajar John Balls. Yap, maaf baru bikin video lagi. Ini bakal lanjutin yang part 2 dari pertanyaan-pertanyaan kalian pas gue udah nyampe. Ya, waktu mau berangkat Norway gue janji jawab semua pertanyaan. Dan ya, mulai dari pertanyaan selanjutnya, jodoh terbaik melankolis dong. Kayaknya udah sering bahas jodoh terbaik orang melankolis yang rapi, yang detail, yang konseptor adalah orang sanguin yang bisa lebih spontan, lebih happy, bisa mencairkan suasana. Karena kadang-kadang sesuatu yang kaku harus dicairkan suasananya. Ya. Next, apakah melankolis selalu rapi? Gimana kalau rapinya sesuai mood? Mungkin ada beberapa faktor yang buat orang melankolis nggak selalu rapi, tapi biasanya mereka selalu ingin rapi. Dan kadang-kadang mereka udah rapi aja, dilihat orang rapi, mereka merasa itu nggak rapi. Jadi mungkin aja kalian sebenarnya udah rapi, tapi standar kalian yang terlalu tinggi bikin itu nggak rapi. Ini udah selalu diulang-ulang dan saya suka mengulang-ulang. Kenapa? Karena kalau kita mengulang-ulang lebih enak aja sih untuk ingetnya gitu. Next, lagi ngadepin emosinya Kole kan capek ya dok, gimana caranya biar nggak capek? Ya tidur sih. Emang biasanya kenapa orang pragmatis suka tidur ya karena mereka capek handle feeling, handle emosi. Dia kan pragmatis nggak suka marah ya, tapi ada juga emosi marahnya. Jadi ditahan, kecapean, akhirnya tidur. Ya emang cara nge-handle emosinya tidur. Jadi ini nih untuk orang-orang Kole yang punya pasangan plegi, ya agak-agak kasihlah pasangan plegi untuk tidur, leha-leha sejenak, istirahat. Nggak semua orang tuh bisa kerja kayak kita Kole-Kole ini. Next, ngadepin suami yang sanguin plegi gimana dok? Sedangkan saya Kole melo. Ya, ini baru kita ngomong tadi, pasti gregetan ya. Udah berantakan, tukang tidur, kayaknya semua yang negatif-negatif tuh ada sanguin plegi. Tapi, percaya atau enggak, ya banyak juga orang Kole melo pengennya jadi sanguin plegi. Ngaku-ngaku sanguin plegi, banyak banget itu ya. Kayak banyak yang suka di komen atau di chat bilang, dok saya sanguin plegi gini-gini, pas saya lihat fotonya Kole melo. Untuk ngadepin orang-orang sanguin plegi itu sebenarnya gampang. Sanguin plegi itu mungkin orang paling simple, nggak usah kalian marahin. Kalian banyak aja bimbing dengan cara yang baik. Mereka senang tuh kalau misalnya, apalagi kalau ini istrinya yang Kole melo ya. Ya kalian agak manja-manja aja sama mereka. Jadi buat dunia ini serasa menyenangkan buat mereka. Kalau kalian buat dunia kaku seperti yang kalian inginkan ya, Kole melo kan kaku ya, kalau yang nggak belajar ya. Ya akhirnya sanguin pleginya malah shutdown. Ingat, orang plegi dibentak shutdown. Jangan pernah bentak orang plegi. Dan kalau kalian berisik, karena saya lagi nyuci piring kotor ya, di sini nyuci piring kotor pakai mesin. Next, Titi Dijen, have fun dok, thank you, banyak banget yang komen have fun itu. I'm already having fun di sini, benar-benar kayak banyak pengalaman baru banget yang nggak pernah gue temui sebelumnya. Cara tahu watak dari wajah itu gimana ya? Kalau watak dari wajah tuh kalau bisa sih ya pas kita masih belum sedewasa ini ya, karena biasanya udah terpengaruh sama keriput, lemak dan lain-lain. Tapi biasanya orang sanguin itu duanya ya, sudut mata dan bibirnya naik ke atas. Kalau orang Kole sudut mata ke atas, bibir ke bawah. Plegi sudut mata ke bawah, bibir ke atas. Karena kayak orang baik gini mukanya. Kalau melo semuanya ke bawah. Ya itu biasanya kayak gitu sih. Oke, cuma mau bilang Afwan sudah bilang orang Sakole ngomongnya rada nyel. Ini ada yang mau bilang minta maaf kalau orang Sakole ngomongnya rada nyelekit ya, komen abis itu selang lama pasti saya hapusi. Gak apa-apa, emang orang sanguin Koleris tuh ngomongnya tuh gak bisa dijaga. Ibaratnya kita kayak Maya Sari Bakti, remnya blong ya. Jadi gak apa-apa sih, emang itu pendapat ya. Tapi kalau ngomong nyelekit tuh biasanya malah Kole melo ya, kalau kita emang gak bisa dijaga omongannya. Kalau Kole melo Kole tuh ngomong dikit tapi nyelekit, sakitin hati. Karena suka ngekritik dua-duanya. Dok, kalau orang plegimo tapi dia extrovert, mungkin gak sih? Atau kebalikannya? Jadi plegimelo extrovert. Yang dijelaskan sama orang plegimelo itu introvert. Dulu saya punya teman orang melankolis pragmatis. Dia waktu SMP coba untuk jadi extrovert karena pengen jadi orang extrovert. Ini sahabat saya dari kecil. Dan dia mengakui sendiri kalau berhasil, bisa. Dan dia menyenangkan karena dia orangnya super baik. Tapi capek di dia, capek di mereka. Ini artinya pakai topeng gitu. Main-main kalau bisa gue mau podcast sama dia, ngomongin banyak tentang hal-hal kayak gini. Karena dia bukti nyata orang yang belajar watak juga dari kecil kayak gue.
Dan dia orang introvert yang pernah coba untuk jadi extrovert. Pasti seru banget. Tapi ya orangnya di Amerika ya Bras. Jadi dari Sabang sampai Merauke aja kurang jauh untuk bicara tanpa berpikir dan selalu berubah-ubah jenis watak. Apa itu dokter? Berbicara tanpa berpikir sanguin, selalu berubah-ubah jenis watak. Mungkin maksudnya dia kadang extrovert kadang introvert ya. Karena sanguin extrovert dia punya introvert pragmatis gitu maksudnya. Ada juga kayak saya sering kole ya. Tapi karena saya udah belajar semua watak, saya bisa bisa menempatkan diri gitu. Jadi kalau misalnya orang lagi banyak yang rame, lebih banyak yang ngomong, ya jadi saya jadi diem aja dengerin mereka gitu. Itu namanya pembelajaran. Tapi nggak ada yang orang berubah-berubah jenis wataknya ya. Udah dapat itu ya itu. Tapi cuman belajar untuk dapat watak yang lainnya gitu. Ini angle kayak gini bikin gue kelihatan gendut Pras ya. Ya udahlah. Atau mungkin emang gue naik ya. Gue tuh nyampe sini berarti 108. Terus 2 hari di sini turun 106. Terus naik lagi 107. Karena udah mulai terbiasa makanan-makanan sini. Tapi awal tuh yang aneh, 2 hari pertama di sini, gue makan super banyak. Ya bener-bener, wah dijamu banget sama host di sini. Dan tapi nggak naik gitu. Apa karena sekarang gue kebanyakan makan coklat ya? Gue jajan coklat terus di sini. Karena coklatnya beda-beda sama yang di Indonesia ya. Kenapa setiap lagi mengutarakan pendapat ke Kole selalunya dianggap ngebantah ya? Ya karena Kole emang gak suka dikasih pendapat kalau kalian belum dapetin hati mereka gitu. Ya tapi Kole yang kayak gini ya artinya harus belajar ya. Kayak saya juga, saya tuh kalau misalnya dikasih pendapat sama orang, otak saya langsung alah gitu. Itu tuh pasti gitu. Kayak ada Allahnya gitu. Dan ya ini saya juga masih belajar untuk bisa kayak menerima pendapat. Setidaknya kalau ada orang ngasih pendapat saya diam dulu senyum. Ya gitu ya. Dalam hati Allah. Tips buat Peggy menghadapi Kole yang suka menindas. Aduh, Kole yang suka menindas nih banyak banget nih kayak gini nih. Tipsnya, kalau kalian gak mau ditindas Kole, kalian lawan aja. Kalian harus lebih kuat. Kole nindas lagi karena Kole merasa, oh ya ini bisa nih gue tindas nih, gue injek nih. Tapi kalau kalian nunjukin kalian superior, takut mereka. Bang, cara ngedidik anak Kole Melo atau Melo Plegi? Ini artinya ngedidik Prio sama Kakung ya. Ada saya yang Prio Kole Melo, ada saya yang Kakung Melo Plegi. Ya Kole Melo, yang pasti kalau dia mau minta sesuatu kan kadang-kadang agak terlalu menuntut ya. Saat menuntut itu kan agak gak enak, kelihatannya negatif kayak aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, saklek. Tapi kalau kayak tolong dong aku mau ini, agak enak ya dengar kata tolong dong atau boleh nggak aku mau ini, terima kasih. Ya itu walaupun mukanya tapi ada terima kasih, orang juga seneng dengarnya gitu. Kalau didik anak Melo Plegi, ajarin mereka untuk bisa ngomong, utarain pendapat. Kan mereka malah nggak bisa utarain pendapat. Kalau ditanyain diam, nangis, atau cuman diam, kayak ngasih tanda dari mata, atau kayak ditanya kamu apa, gitu-gitu aja. Kalian bilang, ibu nggak ngerti kalau kamu nggak ngomong, coba diutarain perasaannya, tapi pelan-pelan, jangan terlalu ditekan gitu. Sama orang lain banyak diam, tapi sama pasangan jago gombal, Plegi Melo atau Plegisa, ya Melo. Kalau misalnya orang Melo tuh lebih nyaman sama orang udah deket. Kalau sama orang udah deket dia bisa ngomong banyak. Kalau sanguin bisa ngomong ke semuanya ya. Kenapa sih Melo suka berantem sama isi kepala sendiri? Ya karena kalian berpikir, kekuatan kalian tuh berpikir di otak kalian. Kalian terlalu banyak berpikir, terlalu banyak ada di otak kalian, ya udah mungkin kalian rapi ya. Tapi kadang-kadang otak kalian suka ruwet kalau kalian nggak perbaiki gitu lah. Isi otak kalian tuh ruwet, pusing. Apakah hewan juga punya watak? Terbukti kita di rumah punya 4 kucing. Ada Bing, ada Bong, ada Uwe, ada Apuci. Bing itu dia lebih Kole karena dia gerak banyak, terus mukanya galak. Bong itu yang suka tidur aja santai gitu. Terus si Uwe itu dia orangnya melankolis, diem, rapi, cantik banget, mukanya cantik banget. Dan si Apuci juga dia Plegi tapi cowok, beda sama Bong yang ini agak lebih blonde mukanya kayak gitu. Tapi lucu banget. Cara mengetahui seorang itu benar-benar Plegi sanguinis, dok. Ya mereka punya banyak teman tanpa mereka berusaha, itu Plegi sanguin. Punya banyak teman tanpa berusaha. Karena Plegi sanguin atau sanguin Plegi adalah ambivert yang orientasinya berhubungan. Jadi ya itu aja bros.
nggak ada yang lain. Thank you for watching, Bras. Amat, Bras. Let's go. Lanjut part 3. It's John Balls here.